Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan terkait dengan buruh dan pengupahannya. Saya ingin kali ini membalik urutannya, bukan 1, 2, 3, tapi saya ingin dari 3 dulu. Saya ingin ke Bu Eli. Bu Eli, selama ini kan kita tahu bahwa penentuan buruh itu tripartit ya. Ada pengusaha, ada buruh, ada pemerintah. Ya. Ini sering aneh-aneh nih. Nanti biasanya sudah disepakati, tapi karena pilkada begitu, diubah lagi sama yang baru. Iya. Dan itu masalahnya ada banyak sih. Pertanyaannya, kalau menurut tim Ganjar Mahfud, apakah memang tripartit ini harus dipertahankan atau boleh atau bahkan harus diubah? Kalau menurut saya sih memang itu harus dipertahankan, Mas. Jadi dikembalikan kepada tupoksi masing-masing. Jadi kan itu tripartit itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan mereka hanya sebatas diundang legitimasi dan nanti keputusannya kan misalnya di satu pihak seperti itu. Jadi hanya misalnya Dewan Pengupahan Nasional, mereka hanya memberikan masukan, nanti kan presiden yang akan menentukan seperti itu. Nah, jadi mereka menganggap ya ngapain kami datang, hanya datang untuk legitimasi doang. Jadi tidak ada lagi artinya mereka memberikan masukan, karena itu sesuka hati pemerintah nanti akan menentukan. Nah, jadi kami berharap nanti dan Pak Ganjar juga berjanji bahwa nanti kalau mereka terpilih itu akan dikembalikan kepada tupoksi masing-masing dan itu akan dipertahankan tripartit itu. Dipertahankan tripartit kan akhirnya artinya apakah itu artinya kemudian akan dilanjutkan terus dalam tanda petik kisruh akhir tahun menjelang buruh, karena itu kan hasil dari tripartit. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang harus dipikirkan oleh para calon presiden. Kan sudah belajar puluhan tahun. Ini seperti sepak bola kan, misalnya Barcelona sama Real Madrid setiap tahun gitu. Nah, apakah yang harus seperti ini kita lakukan? Dulu ada PP 78 2015 yang mengatur tentang struktur dan skala upah dan tidak ada sanksi. Akhirnya itu 2015 sampai 2023 tidak dilakukan. Sekarang ada PP nomor 51 yang memang kami tahu itu tidak dikonsultasikan dengan buruh. Apakah memang seperti itu? Akhirnya diputuskan dan memang Menteri mengatakan pada saat itu ini akan menguntungkan buruh karena ada kenaikan. Ya, terjadilah kenaikan itu yang sedikit itu karena ada ALPA itu. ALPA ini nggak tahu kita menghitungnya dari mana gitu. Indeks tertentu. Karena misalnya ada kalau kenaikannya 0 nanti upahnya sesuai dengan tahun yang berjalan seperti itu. Jadi tugas kami, kenapa misalnya saya sebagai aktivis buruh, Mas, memilih beliau itu karena janji itu yang saya akan tagih gitu. Jadi kalau presiden calon-calon yang lain harus berani juga mengatakan seperti itu bahwa dikembalikan tupoksinya untuk tripartit. Saya tanya ke sebelahnya berarti, Mas Erwin, tripartit ini dipertahankan apa adanya as is atau harus ada yang diubah atau bahkan dihilangkan sama sekali? Tadi kan saya katakan kita adalah ekonomi jalan ketiga. Tadi kita bicara tripartit itu ada tiganya tuh. Ekonomi Pancasila itu negara harus hadir. Sehingga kita harus menjadi wasit. Jadi negara harus hadir dalam setiap yang menjadi sebuah persoalan. Jadi persoalan ekonomi, persoalan pengupahan, negara harus hadir. Makanya tadi bicara pilkada, karena mereka bicara negara harus hadir dalam setiap hal. Negara harus hadir untuk memberikan perumahan murah, rusunawa, rusunami murah. Negara harus hadir memberikan transportasi murah. Negara harus hadir memberikan air bersih. Negara harus hadir mengolah air limbahnya. Negara harus hadir untuk mengolah sampahnya. Negara harus hadir untuk menciptakan bagaimana keadilan. Jadi itu esensi negara. Tripartit sama sekali akan dilanjutkan, tidak ada perubahan sama sekali. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi ketiga, jalan ketiga. Kami ingin agar supaya ada wasit di sini, sehingga negara ini adalah wasitnya. Kalau kita lihat tadi ada grafis yang sempat saya sampaikan, Mas Erwin. Itu kan ada usulan dari pemerintah kota kabupaten yang kemudian berbeda dengan pemerintahan di atasnya. Itu kan yang sebagian buruh juga melihat, loh ini tidak membela kepentingan buruh. Ini kan tripartit juga. Yang seperti itu akan dilanjutkan? Harus dong. Kan kalau nasional kan melihatnya makro. Ya, kemudian ada provinsi. Mikro, ada super mikro namanya kota kabupaten. Jadi kunci di sini ada pemerataan. Jangan pembangunannya hanya di Bekasi dan Kerawang. Jabodetabek lah. Tetapi bagaimana pembangunannya juga ke Jawa Tengah. Bagaimana pembangunannya juga ke Sulawesi. Bagaimana pembangunannya juga ke Sumatera. Jadi tripartit akan tetap dipertahankan ya? Iya, jalan ketiga. Terima kasih. Kalau Pak Sulfikar, seperti apa konsep forum tripartit ini? Jadi tripartit ini bukan sekedar sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia merupakan core dari industrialized society.
inti dari masyarakat industri, ya itu yang bisa kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya, kecuali Cina tapi ya karena itu kan negara komunis. Totaliter ya. Cina dan Vietnam, pekerjaannya dikuasai oleh negara. Tapi di Indonesia saya pikir tripartit ini harus diperkuat dan ini sebenarnya sangat relevan dengan program reindustrialisasi dari Paslon Amin, di mana kita akan mencoba menaikkan kontribusi sektor industri manufaktur sampai 25%. Sekarang kan angkanya sekitar 18%. Okay. Dan karena itu hubungan antara buruh dan pengusaha itu harus dinamis, ya kan, harus transparan dan butuh kolaborasi. Nah, kata kuncinya di sini adalah kolaborasi. Jadi tripartit itu baru bisa jalan ketika ada kolaborasi dari berbagai pihak. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur di DKI itu menunjukkan kemampuan dia memfasilitasi kolaborasi. Sebagai contoh misalnya Jaklingko, dia harus bertemu dan berbicara dengan ratusan operator transportasi publik untuk mendengarkan keinginan mereka apa, target mereka apa, kebutuhan mereka apa. Persisnya seperti apa Pak Sulfikar, perkuatan yang tadi Anda katakan? Perkuatan itu adalah dengan memperkuat institusionalisasi di mana ada mekanisme-mekanisme formal melalui kementerian yang akan diimplementasikan pada level bawah. Jadi ini adalah sebuah upaya yang harus difasilitasi oleh pemerintah pusat, seperti itu. Baik, Mas Tauhid, ini kan semacam simalakama ya, ketika mau dilanjutkan terus, artinya kalau ceteris paribus kan kita akan menghadapi terus setiap akhir tahun penentuan besaran upah baru, ia demo lagi, ia mogok lagi kalau memang dibiarkan. Ada formula yang tepat gitu? Tidak, termasuk juga komentar Anda terhadap tiga pasangan ini. Ya, kalau kita lihat memang rata-rata kan memperkuat ya tripartit gitu. Tetapi memang yang kita harus lihat detailnya seperti apa begitu ya, karena kan domainnya akhirnya pemerintah melalui PP yang kemudian cenderung tidak lagi melihat aspirasi dua pihak, baik buruh maupun juga pengusaha begitu. Ya memang dulu ada Dewan Pengupahan, kemudian dihilangkan, dihapuskan begitu ya, karena regulasi berubah. Nah saya kira memang yang prosesnya adalah seberapa jauh pada saat tripartit ini pengambilan keputusannya seperti apa begitu. Sebelum katakanlah PMK ini atau PP ini diterbitkan atau peraturan Menteri Tenaga Kerja ditetapkan begitu. Jadi itu mengeliminir. Yang kedua tentu saja terutama di buruh juga ada juga kesepakatan di antara mereka bahwa ini sangat final begitu. Jadi mereka juga mensosialisasikan beragam kesepakatan begitu. Nah ini tampaknya ini yang belum jalan begitu, karena kan kalau kita regulasinya 2 tahun berturut-turut tidak ada perubahan, padahal tuntutan buruh sebenarnya lebih tinggi begitu ya. Kalau dari visi misi atau tadi penjabaran dari masing-masing paslon, Anda lihat ini masuk akal, cari aman, atau seperti apa? Ya saya kira ya rasional ya, semua sebenarnya membela buruh tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional, terutama para pelaku usaha ya gitu ya. Tapi memang ya mencari katakanlah voter dari kelompok buruh memang harus lebih keras bagaimana melindungi dan juga memperjuangkan aspirasi mereka ya, meskipun tidak mudah di tengah situasi seperti ini. Tadi ada grafis yang kita perlihatkan bagaimana usulan dari kabupaten kota, Mas Tauhid. Ya, boleh. Itu kan tinggi sekali. Betul. Tapi kan semacam dalam tanda petik di bypass saja oleh pemerintah provinsi. Dan ini kemudian mungkin akan menjadi bahan lagi untuk buruh demo dan mungkin akan mogok. Bagaimana tuh? Ya saya kira yang pertama ya, kalau saya pernah menghitung ya, kabupaten kota level 15% sebenarnya itu agak miss dari sisi regulasi ya. Sementara pemerintah provinsi stick pada regulasi. Nah itu ada ruang nego ya. Cenderung memang kabupaten kota lebih tanda kutip ya politis ya. Ketimbang provinsi stick pada aturan yang regulasi ditetapkan oleh pemerintah pusat begitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya tingkat penyerapan tenaga kerja atau median rata upah, sebenarnya kabupaten kota tidak setinggi itu begitu ya. Nah problemnya memang pada waktu penyusunan daripada kenaikan upah ya, persepsi buruh minimal sama dengan tahun lalu. Nah ini persepsi masyarakat minimal ya kenaikan upah tahun, tetapi nyatanya banyak yang terjadi tahun ini turun.
Nah ini yang kemudian memang membangkitkan emosi. Nah kan wajar kalau itu dipersepsikan gitu. Baik. Dan itu jadi problem utama begitu. Mas Erwin juga sebagai pengusaha saya ingin tanya tadi kabupaten kota di Jawa Barat mengusulkan tinggi seperti permintaan buruh, tapi provinsi Jawa Barat memutuskan jauh lebih rendah daripada itu. Tanggapan Anda? Kan provinsi itu luas ya. Kalau kabupaten kan lebih mikro lagi. Kalau kita berbicara di sini UMP tertinggi kan Kabupaten Bekasi, tetangganya Jakarta. Kita kan juga prihatin kenapa kok pekerja Jakarta, karyawan Jakarta, UMP-nya lebih rendah dibanding Kabupaten Bekasi. Kabupaten loh ya. Artinya tuh maksudnya kenapa? Karena kehidupan Jakarta lebih tinggi atau bagaimana? Begini, Jakarta ini kan kota ekonomi. Ya, APBD-nya gede. Kenapa UMP-nya Jakarta lebih rendah dibanding UMK-nya Bekasi? Sehingga ini ada ketidakadilan juga kan? Terus kemudian kita lihat ketidakadilan juga bahwa kok pekerjanya Indomaret, Alfamart Jakarta orang Bogor, bukan orang Jakarta. Kebetulan saya nyalek di Jakarta. Jadi saya merasakan masyarakat Jakarta tuh mengeluh. Mereka lihat ada Indomaret depannya, tapi orang Bogor ya kerja naik motor dari Bogor. Mas Erwin, kembali lagi tadi ke data Jawa Barat dan tadi kabupaten kota. Itu kan akhirnya apa yang diusulkan oleh kabupaten kota semacam dianulir oleh provinsi Jawa Barat. Sebagai pengusaha ada namanya upah minimum kota kabupaten. Ada upah minimum provinsi. Benchmark. Ini namanya minimum wage. Tapi tadi beda sekali loh. Permintaannya ada sekian belas persen, yang diputuskan itu di bawah 3 atau 5%. Bagi saya Jabodetabek ini penghasilan karyawan harus tinggi. Penghasilan pekerja harus tinggi. Industri yang ada di Jakarta, Jabodetabek, ini industri yang keuntungan profitnya tinggi. Ya. Coba minum kopi di Jakarta dengan minum kopi, anggaplah contoh di Aceh. Karena biaya hidup lebih tinggi, harga-harga jadi lebih tinggi, otomatis gajinya harus lebih tinggi. Harga kopi di Jakarta lebih mahal dengan harga kopi di Aceh. Otomatis pendapatan pengusaha kopi Jakarta lebih tinggi dari di Aceh. Bu Eli, tadi kembali ke case yang sama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memutuskannya jauh di bawah yang diusulkan oleh kota dan kabupaten yang menyerap aspirasi dari buruh atau pekerja. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, kita tidak mau melihat misalnya ada pemerintah atau kabupaten, kota atau provinsi menaikkan upah tinggi-tinggi akhirnya digugat lagi nanti kan. Biasanya itu tidak diimplementasikan, kita tidak mau seperti itu gitu. Tapi saya kira kita tetap mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang berani menaikkan upah tinggi dan juga meminta pemerintah yang lain agak berpikirlah jangan dianggap tidak ada buruhnya ini karena Jawa Barat tadi hanya kurang dari 4% loh Bu, itu yang diputuskan dari sekian kabupaten kota yang mengusulkan belasan persen. Iya, jadi di situ Mas yang selalu kita tolak. Kenapa? Kan ada hitung-hitungan sebenarnya. Nah, tapi pemerintah kan memutuskan itu misalnya 4% dan kenaikannya kita sebutlah tidak sangat signifikan begitu. Nah, kenapa misalnya ada ketakutan pemerintah-pemerintah ini mereka tidak berani melakukan diskresi ya, karena takut akan ada teguran dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, apalagi kebanyakan PLT sekarang. Seperti itu. Jadi, tapi apapun alasannya, kami tetap apresiasi akan kami kawal supaya misalnya upah yang sudah tinggi ditentukan itu jangan digugat lagi sama pengusaha nanti. Atau misalnya nanti akan kami dorong misalnya mereka yang upahnya misalnya hanya 3%, mungkin bisa didialogkan di bipartit dengan pengusaha. Satu lagi Mas soal tripartit ya, itu kan lembaga itu sudah ada 20 tahun yang lalu, sejak 20 tahun. Itu adalah salah satu lembaga yang diupayakan untuk mereduksi konflik antara buruh dan majikan. Jadi itulah akar dari sosial dialog. Itu alasan saya tadi makanya. Terima kasih. Pak Zulfikar, tanggapan Anda terkait dengan kasus Jawa Barat, tripartit kan ada buruh atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pemerintahnya beda-beda tuh ternyata. Di satu daerah yang sama, yang satu level provinsi, satu kabupaten kota. Seperti apa? Ya ini konsekuensi dari keberagaman kondisi sosial ekonomi di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat ya. Dan mestinya pemerintah provinsi juga harus melihat realita yang berbeda di level bawah gitu. Di mana kondisi buruh dan kondisi pengusaha di satu daerah mungkin lebih baik dibanding daerah yang lain. Jadi yang dibutuhkan di sini itu adalah dialog lebih lanjut antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten supaya mereka bisa mencari titik temu agar
kepentingan pemerintah provinsi itu juga tidak terkorbankan oleh kepentingan dari pemerintah kabupaten. Jadi intinya itu adalah berkomunikasi dan kemudian seluruh pihak baik pengusaha dan pihak buruh itu juga dilibatkan di situ. Tripartit masih berhasil atau sudah gagal kalau Anda lihat? Saya tidak melihatnya itu sebagai sebuah kegagalan, itu adalah proses dari proses dialog. Tapi harus diperkuat yang tadi Anda Oh iya, katakan. pasti. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.